Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubeno Arif dari Forum News Network. Sampai hari ini video Presiden Jokowi menghadap, ya saya beri tanda petik itu ya, menghadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di ruang kerjanya itu masih tetap mengundang kehebohan, kontroversi dan juga tentu saja komentar-komentar ya. Banyak juga yang bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Sebagai presiden kok Pak Jokowi tampak santai saja diperlakukan seperti itu. Kalau Anda mengikuti terus perkembangan drama politik ini, drama politik antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, sebenarnya Anda sudah mulai mendapat gambaran apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Apa yang terjadi di balik layar secara samar-samar sebenarnya kita sudah bisa membaca. Ini kalau seperti mosaik ini udah mulai terbentuk ya. Kalau secara umum ini saya mau baca-baca komentarnya maupun yang ada juga yang secara serius membuat berbagai opini, semuanya itu hampir punya pendapat yang seragam. Rasanya kok kurang elok ya Bu Megawati memperlakukan Pak Jokowi seperti itu ya, menerima Pak Jokowi dalam posisi seperti atasan dengan bawahan gitu ya. Walaupun Bu Megawati dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas PDIP itu kembali menegaskan posisi Pak Jokowi sebagai presiden sekaligus kader partai, tetap saja banyak yang menilai hal itu kurang tepat atau kurang elok. Bagaimanapun juga Pak Jokowi itu seorang presiden, jadi setidaknya kehormatannya itu tetap harus dijaga. Mereka kemudian membanding-bandingkan dengan foto-foto atau video ketika Pak Jokowi menemui Ibu Megawati di istana menjelang pelantikan Ibu Megawati kembali sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP tanggal 7 Juli lalu. Yuk kita tonton lagi dua video itu dan saya ingin Anda membandingkan sendiri. Benarkah kesan yang muncul di publik itu bahwa ini nggak seimbang lah perlakuannya gitu. Saya putarkan dulu video ketika Pak Jokowi menerima Ibu Megawati. Ada Patri. Nah sekarang kita bandingkan dengan video ketika Bu Megawati sekarang gantian menerima Pak Jokowi. Terus ada begitu, ibu lagi serius. Ibu itu ngobrol sama presiden, yang lainnya ada bendahara, Mas Pram, sama Abi. Bagaimana kesan Anda? Kedua video itu durasinya sama-sama pendek. Yang pertama 32 detik dan yang kedua hanya separuhnya, 16 detik. Kalau lihat settingnya dua video itu sama-sama dibocorkan tapi dengan tujuan yang berbeda. Video pertama sengaja dirilis secara resmi oleh akun channel YouTube Sekretariat Presiden. Tampaknya dimaksudkan untuk membantah adanya rumor ketegangan hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Dan Ibu Megawati sendiri juga sudah membantah ini kalau hubungan keduanya menegang. Memang setelah pertemuan di istana itu, hubungan yang dikabarkan tegang itu kembali mencair. Di tengah jadwal kesibukan yang sangat padat sebagai presiden, Pak Jokowi itu tetap menyempatkan dirinya meresmikan Masjid At-Taufik ya. Ini sebuah masjid yang berlokasi di sekolah partai PDIP di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ini kalau orang Betawi menyebutnya Pak Jokowi itu sampai bela-belain loh. Dia harus terbang ulang-alik dari Jakarta menuju Jawa Tengah, meresmikan kawasan industri di Batang, kemudian kembali ke Jakarta untuk meresmikan masjid yang beri nama sesuai dengan nama almarhum dari suami Ibu Megawati, Pak Taufik Kimas. Baru setelah itu Pak Jokowi terbang lagi ke Sulawesi Tenggara karena ada jadwal kunjungan ke Wakatobi. Video kedua ketika Ibu Megawati menerima Pak Jokowi sebelum membuka Rakernas juga itu kalau saya lihat tampaknya juga sengaja dibocorkan. Atau kalau tidak mau pakai istilah bocor-membocorkan, ya kita sebut saja memang sengaja dipublish. Kita dengan melihat publikasi video tadi, kita bisa mendapat penjelasan kapan, di mana, dan konteks dari pertemuan itu dengan melihat vlog yang dibuat oleh
Puan Maharani, putri Ibu Megawati. Di persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan, terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama Presiden, yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Saya nggak mau menafsirkan apa makna video Puan yang sedang ngevlog itu. Silahkan ditafsirkan sendiri. Jadi Anda lebih bebas dengan penafsiran masing-masing. Konteks dua video itu menjadi lebih jelas lagi kalau Anda menyimak pidato Ibu Megawati, khususnya siapa yang punya otoritas untuk mencalonkan seorang presiden dari PDIP. Begitu. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Nah, jelaskan bahwa kalau tidak menyebut nama. Nah, jelaskan bahwa walau tidak menyebut nama, publik memahami apa dan siapa yang dimaksud oleh Ibu Megawati. Hadir dalam pembukaan Rakernas itu kan Presiden Jokowi dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Harus catat dua-duanya ini di sini melepaskan jabatannya. Kedua-duanya ini adalah kader PDIP. Meskipun Pak Jokowi memberikan sambutan atas nama Presiden ya. Jokowi seperti kita ketahui melalui orang-orang kepercayaannya, Luhut Panjaitan dan Bahlil, itu kan sekarang ini sedang berjuang memperpanjang masa jabatan Jokowi. Bahlil itu mengklaim itu merupakan aspirasi dunia usaha untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang baru saja babak belur karena pandemi. Pak Luhut mengaku itu berdasarkan mayoritas keinginan masyarakat Indonesia. Itu katanya dia punya data berupa big data. Nah, ini lebih serem lagi nih ya. Setelah itu orkestrasi mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu menggema. Para ketua umum partai koalisi, yakni Golkar, PKB, dan PAN dikerahkan untuk menyuarakan penundaan pemilu. Kebulatan tekad digelar di mana-mana. Tagline-nya itu pejah gesang derek Pak Jokowi. Disingkat menjadi 2024 derek Pak Jokowi. Dalam istilah internal PDIP ini kan sama juga apa ya dengan istilah tegak lurus Ibu Ketua Umum, tegak lurus bersama dengan Ibu Ketua Umum. Jadi Pak Jokowi sendiri punya tagline 2024 derek Pak Jokowi, sementara PDIP punya tagline tegak lurus bersama dengan Ibu Ketua Umum. Ini kan dua hal yang jelas bertentangan ya. Sebagai kader kok Pak Jokowi membangun kekuasaan sendiri, kemudian dia membangun loyalitas sendiri, dan ketika di depan para relawan kan Pak Jokowi menyatakan ojo ke susu. Itu kelihatan sekali bahwa yang menentukan di situ ya harus Pak Jokowi, bukan para relawan. Sama dengan di PDIP, Pak Jokowi, Bu Megawati maksud saya, yang menentukan siapa yang akan jadi capres 2024. Ini jadi ada matahari kembar di PDIP ini. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ya sami mawon. Dia juga sudah menyiapkan tim, menyewa lembaga survei untuk mendongkrak elektabilitasnya. Dengan cara begitu, ini kan dia mau memakai pola Pak Jokowi pada tahun 2014 lalu, yang memfight accompli Ibu Mega untuk mencalonkannya sebagai capres. Tapi kali ini nggak laku. Bu Megawati juga sudah menyinggung, jangan menggunakan lembaga survei.
PDIP tidak mau memakai elektabilitas yang dipublikasi oleh lembaga survei. Jokowi ini juga bisa diduga keras lah gitu ya, amannya kita menggunakan kata itu, berada di balik gerakan Ganjar itu. Nggak susah kok mengendusnya ya. Semua relawan Ganjar itu adalah relawan Jokowi. Yang sudah terbuka ngomong bahwa akan mendukung itu Joman, Jokowi mania. Sementara kalau Projo yang tadinya mendeklarasikan Ganjar pada pertemuan di Borobudur beberapa waktu yang lalu, tanggal 21 Mei, tapi tiba-tiba batal karena Pak Jokowi menyatakan ojo ke susu. Semua buzzer pemerintah itu sekarang juga sudah berubah menjadi buzzer Ganjar. Koordinator Nasional Ganjaris juga buzzer yang selama ini menjadi diehard pemerintahan Jokowi. Jadi ya enggak, ya ini makanya saya sebut nggak susah bacanya kalau Pak Jokowi ada di balik itu semua. Ganjar ini kan seperti sering saya sebut adalah skoci yang disiapkan bila Pak Jokowi gagal untuk memperpanjang masa jabatannya. Nah, setelah berbagai momen Jokowi bertemu Mega, kemudian Pak Jokowi hadir di Rakernas PDIP, sementara Ganjar juga ini kelihatannya mulai surut ya langkahnya, nggak lagi menggebu-gebu, nggak lagi mau nyapres. Ini kan bisa terlihat misalnya ketika namanya diumumkan sebagai salah satu capres Nasdem bersama dengan Gubernur DKI Anies Baswedan dan Panglima TNI Andika Perkasa, Ganjar malah menyatakan dia itu kader PDIP dan kemudian dia menegaskan bahwa dia tegak lurus kepada ketua umum, ibu ketua umum, yakni Megawati. Saya kemarin menyimpulkan kehadiran Pak Jokowi, Ganjar, dan juga pernyataan Ibu Megawati itu bahwa pada Pilpres 2024 Jokowi itu sudah finish, sudah selesai, dan Ganjar juga sudah game over. Tapi kemarin saya pakai tanda tanya ya. Nah, sejak kemarin, itu hari Rabu tanggal 22 Juni, kesimpulan saya itu semakin nyata bentuknya. Atau tadi saya menyebutnya, kalau seperti mosaik ini gambarnya sudah mulai terbentuk. Kita sudah mulai tahu nih bentuknya seperti apa. Pak Jokowi itu pagi-pagi mengajak Puan melakukan perjalanan ke Kalimantan Timur. Puan diajak meninjau penyemaian benih pohon yang akan ditanam untuk penghijauan calon ibu kota. Setelah itu Puan juga diajak untuk kembali meninjau ibu kota baru. Apakah ini bisa kita jadikan simbol bahwa Jokowi itu sudah melepas Ganjar dan bersiap menyerahkan tongkat estafeta kepemimpinan kepemimpinan nasional itu ke Puan? Nah, apa jawaban dari Pak Jokowi? Itu terserah persepsi masing-masing. Kalau saya dianggap memberikan dukungan untuk Mbak Puan, ya silahkan, kata Jokowi ketika dia berbincang-bincang dengan media meninjau persemaian benih di Mentawir ya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Dan Mbak Puan yang ada di situ juga, dia berada nggak jauh dari Pak Jokowi. Ketika ditanya soal itu, jawabannya juga sama dengan Pak Jokowi ya. Ya kalau diterjemahkan seperti itu silakan, ya. Ujar Puan. Dan apakah dia merasa itu ajakan itu adalah merupakan kode dukungan kepadanya. Jadi gitu tadi dia ya menjawabnya secara pendek. Silakan diterjemahkan. Pak Jokowi mempersilahkan diterjemahkan, ditafsirkan. Mbak Puan menyatakan silakan diterjemahkan. Nah, ketika ditanya lagi Pak Jokowi, apakah arah dukungannya pada Pilpres 2024 itu kepada Puan atau kepada Ganjar? Nah, Pak Jokowi sekali ini ngeles. Dia menyatakan begini, wah ini nggak ada Pak Ganjarnya di sini, jadi saya nggak bisa jawab. Kalau Pak Ganjar di sini, saya akan jawab. Yang penting saya mau garis bawahi ojo ke susu. Coba simak baik-baik kalimat Pak Jokowi dan juga jawaban dari Mbak Puan. Walaupun masih tetap menggunakan kalimat bersayap, ojo ke susu, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, tapi bila kita kaitkan dengan berbagai rangkaian peristiwa, ada panas dingin hubungan Pak Jokowi Ibu Megawati, kemudian mereka kembali berbaik-baikan, bertemu kembali, kita bisa mendapatkan gambaran kok sebenarnya apa yang tengah terjadi. Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan fenomena ini. Pertama ya, tampaknya Pak Jokowi sudah semakin menyadari opsi memperpanjang masa jabatan, baik dengan menunda pemilu, apalagi opsi 3 periode, itu pintunya sudah benar-benar tertutup rapat. Sikap Ibu Megawati saya kira yang menjadi gongnya ya. Nah, dan selain itu kan PDI bersama partai-partai pendukung pemerintah juga sudah tegas menolak, apalagi partai oposisi, Demokrat dan PKS.
para ketua umum partai, termasuk partai pendukung pemerintah kan juga sudah mulai sibuk bertemu sana sini, bahkan bertemu dengan partai oposisi. Yang paling mencolok saya kira ini kan manuver dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang sudah menyelenggarakan Rakernas dan mengumumkan calon presiden yang diusungnya. Saya ingin memberi garis bawahi meskipun masih ada nama Ganjar dan Andika, ya, Ganjar itu jelas sinyal kepada Pak Jokowi, Andika itu netral. Itu nama Anies ini kan jelas ini Pak Surya Paloh ini siap berhadapan dengan Pak Jokowi. Nah, selain bertemu dengan Prabowo, kan Pak Surya ini juga bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan juga bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Jadi rasanya sekarang sulit lah untuk Pak Jokowi bermanuver lagi. Walau sekali lagi saya tidak bosan mengingatkan opsi 3 periode, opsi memperpanjang masa jabatan itu belum mati. Jangan dilihat Pak Jokowinya saja ya, tapi lihat kepentingan di baliknya. Kepentingan oligarki, baik yang ada di pemerintahan maupun yang di luar pemerintahan. Yang saya lebih senang menyebutnya sebagai deep state ya, ini atau pemerintahan bayangan, pemerintahan di dalam pemerintahan. Kedua, ini pernyataan Ganjar yang menyatakan tegak lurus pada Ibu Megawati dan sikap Pak Jokowi belakangan ini kan menunjukkan mereka sudah mulai mengibarkan bendera putih. Tetapi sekali lagi tolong diingat peringatan Pak Jokowi, ojo ke susu untuk menyimpulkan. Pilihan Ganjar sebagai capres ini kan sesungguhnya kan diharapkan dapat mengamankan kepentingan Pak Jokowi dan juga kepentingan oligarki. Jadi nggak mungkin mereka melepas begitu saja dengan mudah ya. Bisa saja ketika situasinya berubah, itu Ganjar kembali menggeliat dan berani menerima tantangan Ibu Megawati untuk out dari PDIP tanpa harus menunggu dipecat ya. Ketiga, nah ini apa dong kalau gitu trade off-nya, barternya? Kan ini nggak mungkin Pak Jokowi mau melepaskan kepentingan yang begitu besar. Ini pengorbanan Pak Jokowi ini kan sangat besar ya dengan melepas ambisinya melanggengkan kekuasaan baik dia diperpanjang masa jabatannya ataupun membuat proksi melalui Ganjar. Pada poin ini saya membaginya menjadi dua lagi. Pertama, ini kelihatannya Pak Jokowi sudah mendapat jaminan bahwa putranya Gibran itu dipastikan akan mendapat tiket ya menjadi gubernur DKI atau Jateng. Tapi saya menduga target utamanya itu adalah Jakarta ya. Kalau lihat lihat kepentingannya dan strategisnya pasti akan Jakarta yang menjadi incaran ya. Jangan lupa ya, selain bertemu dengan Prabowo, kan Gibran itu juga sudah bertemu dengan Ibu Megawati dan Mbak Puan. Dalam bahasa Gibran, dia mendapat nasihat, saran untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah. Jelas ini bukan nasihat biasa, bukan sekedar basa-basi. Ada isyarat politik yang jelas bahwa PDIP akan mendukung Gibran bila dia maju menjadi calon gubernur DKI. Ini penting, ini tiketnya ya. Nah, syaratnya apa? Anda tahu sendiri dong syaratnya ya. Nah, tolong dicatat ya, sikap PDIP soal ini sebelumnya kan sudah cukup jelas ya tentang dorongan untuk Gibran maju menjadi gubernur itu. Melalui Sekjen Hasto Kristianto itu Gibran sudah diingatkan untuk fokus membangun Solo. Kemudian Gibran sendiri ketika ditanya oleh media karena namanya banyak disebut-sebut, didorong-dorong jadi gubernur DKI Jakarta, dia menyatakan belum memikirkannya, katanya dia masih mau fokus membangun kota Solo. Jadi kalau lihat gaya Gibran ini, Anda pasti masih ingat dong Pak Jokowi ya ketika jadi gubernur DKI, dan waktu itu ditanya oleh wartawan soal pencapresan, dia menyatakan nggak mikir, dia nggak mau mikirin copras-capres gitu. Tapi kan ternyata, jadi gaya ini juga kelihatannya dipakai oleh Gibran. Kedua ini dengan mengajak Mbak Puan ke ibu kota negara, calon ibu kota negara baru gitu tepatnya kan, tampaknya Pak Jokowi ingin memberi isyarat kepada para oligarki, para pemilik modal yang berkepentingan dengan berlanjutnya pembangunan di IKN ini. Dijamin di tangan Puan investasi mereka akan aman. Mbak Puan misalnya menyatakan dalihnya sebagai ketua DPR dia harus mengawasi soal kelanjutan dari pembangunan ibu kota negara baru ini. Saya membuat tafsir ini semacam disclaimer ya.
karena saya dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk menafsirkan sendiri. Bukan saya, Anda semua juga. Anda juga bebas kok menafsirkannya. Tadi silakan tafsirkan sendiri, begitu kata Pak Jokowi ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda mau membuat tafsir, ini apa artinya semuanya ini, ada catatan yang sangat penting tadi dari Pak Jokowi, yang harus Anda selalu ingat. Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu, dan ojo tume. Saya Haris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu.